Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Hadis muttafaqun alaih. Bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah, serta salawat dan salam kita mohonkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di hari ke-19 bulan Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 25 Juli 2024 Miladiah. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah bersabda, tidak ada lagi hijrah sesudah futuh Makkah, tetapi yang ada jihadun wa niyyatun, kesungguhan dan pengerahan segenap kemampuan kita dan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran Muharram mengingatkan kita kepada peristiwa hijrahnya Rasulullah, karena Muharram merupakan awal dari tahun Hijriah, yang saat ini kita sudah berada di tahun yang ke-1446 Hijriah. Pada waktu peristiwa hijrah terjadi, hijrah itu menjadi sebuah perubahan besar ya, di dalam dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga peristiwa hijrah itu dijadikan oleh Umar sebagai titik tolak penghitungan kalender Islam. Sebenarnya Umar menetapkan kalender hijrah ini itu sesudah 12 tahun atau 13 tahun peristiwa hijrah itu berlalu. Karena Umar menjadi khalifah itu di tahun ke-13 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW wafat tahun ke-11 Hijrah. Beliau digantikan oleh Abu Bakar sebagai pemimpin atau khalifah selama 2 tahun, dari tahun 11 sampai tahun ke-13 Hijrah. Nah, ketika wafat Abu Bakar digantikan oleh Umar yang bermerintah selama 10 tahun, dari tahun 13 Hijrah sampai tahun 23 Hijrah. Sesudah itu dilanjutkan oleh Utsman yang memerintah 12 tahun, yang lebih lama, dari tahun 23 sampai tahun 35 Hijrah, dan seterusnya Ali dari tahun 35 sampai tahun 40 Hijrah. Ini 4 Khulafaur Rasyidin. Sesudah itu pemerintahan Islam ya dikuasai atau dipimpin oleh
Bani Umayyah yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, peristiwa hijrah seperti yang dijadikan oleh Umar sebagai titik tolak penanggalan kalender Islam itu betul-betul merubah peradaban umat atau bangsa Quraisy atau bangsa Arab yang ada di Jazirah Arabia dan bahkan dunia secara global. Di mana ketika di Makkah Rasulullah itu dakwahnya tidak semakin hari, semakin bulan, tahun semakin kondusif, tetapi semakin tahun semakin menyempit. Bahkan sampai pada tahun ke-13 kenabian itu penguasa musyrik Makkah menutup pintu dakwah Rasulullah dengan menjatuhkan vonis Muhammad harus dibunuh. Nah, pada saat itulah Nabi Muhammad berhijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Sesampai di Madinah, Rasulullah tidak hanya berhasil melanjutkan dakwahnya mengembangkan Islam, tapi Rasul bisa menyatukan penduduk Madinah yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahkan agama dan keyakinan. Jadi di Madinah itu yang bernama Yasrib sebelumnya itu hidup bangsa Arab. Ada sebagian yang sudah masuk Islam pada tahun ke-10, ke-11, ke-12 kenabian Itu yang dicatat dalam sejarah, karena mereka setiap tahun terus melaksanakan tradisi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Makkah, yang pada masa Nabi Ibrahim itu disebut dengan haji. Dan itu berlanjut sampai kelahiran Nabi Muhammad, walaupun pelaksanaan haji itu sudah menyimpang, terjadi deviasi, tidak murni lagi mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tapi sudah mereka menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Nah, tradisi berkunjung ke Makkah ini dari seluruh penjuru termasuk penduduk Yasrib atau Madinah itu. Nah, saat kunjungan itulah Rasulullah mendakwahkan Islam dan sebagian penduduk Madinah atau Yasrib itu menganut agama Islam sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Nah, selain itu masih ada orang-orang Yahudi bahkan yang menguasai Madinah. Di pusat kota Madinah ada Bani Kainuka, di pinggir kota Madinah ada Bani Quraizah dan Bani Nadir yang menguasai perekonomian, perkebunan dan pertanian Madinah ketika itu. Rasul berhasil menghimpun mereka dan menyepakati satu kesepakatan yang disebut dengan Wasiqatul Madinah atau Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah, yang di situ meletakkan pondasi dasar sebuah negara modern, yaitu di mana suku-suku, bangsa-bangsa dan agama serta keyakinan yang bermacam-macam itu menyatu dan menganggap sebagai sebuah komunitas, ummatan wahidatan. Dan ada kesepakatan kepercayaan dan agama yang berbeda itu mendapatkan jaminan kebebasan untuk melaksanakan dan mengamalkan agama dan kepercayaannya. Ada kesepakatan seluruhnya harus saling membantu. Kalau ada satu pihak Yahudi diancam dari luar, umat Islam Nasrani harus membantu.
Kalau umat Islam diancam dari luar kota Madinah, Yahudi, Nasrani dan yang lain harus membantu. Dan satu lagi kesepakatannya mengangkat Muhammad Rasulullah sebagai pemimpin kota Madinah. Nah, apa yang terjadi dan disepakati itu oleh seorang orientalis yang bernama William Montgomery Ward dalam bukunya Muhammad at Madinah, atau juga bukunya Muhammad Prophet and Statesman, itu menyatakan apa yang dihasilkan Nabi Muhammad sebagai sebuah kesepakatan itu bisa dianggap sebagai konstitusi negara pertama di dunia. Dari situlah kemudian secara bertahap Rasulullah bisa melaksanakan dakwahnya dan bahkan berhasil melumpuhkan upaya-upaya musyrik Makkah untuk menyerang Madinah. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, terakhir perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, bahkan terakhir tahun ke-8 Hijrah terjadilah namanya Futuh Makkah. Makkah ditaklukkan, menyerah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam, dan kemudian seluruh patung dan berhala yang ada di Baitullah itu dimusnahkan, dibersihkan. Nah, sesudah itulah hadis yang kita bacakan tadi disampaikan oleh Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban berhijrah meninggalkan kota Makkah sesudah Futuh Makkah. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi daerah Islam. Namun demikian Bapak dan Ibu, hijrah ini tetap berlanjut tapi tidak lagi dalam bentuk fisik. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad mengerahkan segenap potensi mereka, inilah orang-orang yang sebenarnya dalam hidup ini mengharapkan rahmat Allah. Rahmat itu adalah berbagai macam bentuk anugerah, kesuksesan, keberhasilan dalam hidup ini. Baik hidup di dunia, begitu juga hidup di akhirat. Nah, kalau begitu, hijrah sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, maka apa yang dipahami sebagai hijrah kemudian? Karena Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah sesudah Futuh Makkah. Yang dimaksudkan ini adalah hijrah secara fisik. Maka ada hijrah dalam bentuk yang non fisik. Itulah disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari sesuatu yang dilarang Allah kepada yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses perpindahan dari yang dilarang Allah kepada yang diridai Allah ini itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita. Terutama kita sebagai hamba Allah yang beriman, umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang kita sudah menerima dakwah Rasul. Kita sudah melaksanakan sejumlah syariat yang diperintahkan Allah dan Rasul. Tetapi syariat yang diperintahkan Allah dan Rasul yang sudah kita kerjakan itu belum lagi secara utuh membentuk pribadi kita. Umpamanya kita diperintahkan Allah salat, wa aqimis shalah, tegakkan salat. Kita sudah laksanakan salat. Tapi pesan salat itu, apa yang diharapkan dari salat itu?
dilanjutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah itu, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat, salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka tidak jarang kita melihat orang sudah salat tapi pelanggaran hukum masih dilakukannya, yang keji masih diperbuatnya, yang munkar masih dilakukan. Begitu juga sebagian kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, apa hakikat puasa kata Rasulullah? Laisa siyam minal akli wasyurbi wa innama siyam minal lagwi warrafasi. Ya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, tetapi puasa itu bisa, atau yang diharapkan adalah meninggalkan sesuatu yang kosong, omong kosong dan yang keji. Bahkan Rasulullah mengancam, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu." Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan bohong, dusta, menipu, dia berpuasa, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, tidak jarang kita lihat orang yang berpuasa tapi bohong masih dilakukannya, dusta masih dikerjakannya, menipu masih diperbuatnya. Ini kenyataan. Begitu juga haji. Ya, dalam ayat dikatakan, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Orang yang sudah memastikan dirinya melakukan ibadah haji, dia tidak lagi melakukan rafas, perbuatan keji, amoral, asusila, perbuatan fusuk melanggar hukum, menelantarkan hukum, anarkis, jidal, berkonflik, bertikai, berkelahi. Tapi tidak jarang kita melihat orang yang sudah haji, dia masih melakukan perbuatan yang amoral, masih melanggar hukum, masih berkonflik, bertikai, berkelahi. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana sejumlah orang datang kepada Rasulullah. Orang-orang Arab datang kepada Rasulullah, menyatakan dirinya, kami sudah beriman. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 14, ya. Al-Hujurat ayat 14. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rab amanna. Sejumlah orang Arab mengatakan kami sudah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Katakan wahai Muhammad, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami sudah berislam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum mengakar di dalam hatimu, belum membentuk pribadimu. Ya. Jadi dalam ayat ini, Bapak dan Ibu, itu mengkonfirmasi kenyataan-kenyataan di lapangan, di mana ada orang sudah melakukan amal-amal salat, puasa, zakat, haji, tapi tidak membentuk pribadinya. Nah, oleh karena itu berislam itu tidak otomatis menjadi beriman. Jadi berislam dan beriman ini tingkatan-tingkatan beragama. Karena apa? Karena ketika kita melaksanakan salat itu tidak otomatis, ya, kita sudah melakukannya dengan hati kita. Ada nggak kita rasakan ketika salat itu, atau kita temukan orang yang menggerutu hatinya, ya, mengomel dia, ya, mungkin karena imamnya terlalu panjang bacaannya.
Jadi artinya apa? Dalam kehidupan keseharian kita tidak jarang melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan hati kita, atau bahkan yang bertentangan dengan hati kita. Ya, dia kerjakan juga tapi hatinya menggerutu, mengomel. Dapat kita bayangkan bagaimana seorang mengerjakan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hatinya. Pertama, dia sendiri bisa menjadi stres. Yang kedua, hasil pekerjaannya dapat kita bayangkan bagaimana kualitasnya. Nah, ada orang mengerjakan sesuatu setengah hati. Jadi kalau dia menggunakan alat dalam bekerja itu, cara memegang alatnya itu saya sudah nampak ini sepenuh hati atau setengah hati. Tapi ada orang yang mengerjakan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Ya, maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-islamu alaniyatun wal imanu fil qalb. Islam itu adalah perbuatan lahir yang nampak, sedangkan iman itu sesuatu yang tertancap dan tertanam di dalam hati. Dalam penjelasan lebih lanjut Rasulullah mengatakan al-islamu tibul kalam wa it'amut ta'am wal imanu as-sabru was samahat. Islam itu adalah perbuatan mengatakan kata-kata yang baik. Jadi mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian yang kedua, memberi makan. Itu Islam. Jadi mengucapkan kata-kata yang baik, memberi makan, itu Islam. Tapi iman adalah sabar dan pemurah. Nah, apakah seorang yang mengatakan kata-kata baik itu otomatis sabar? Belum tentu. Ya, karena dia di masjid tentu harus terpaksa mengucapkan kata-kata yang baik-baik. Tapi sesudah keluar dari masjid bisa sumpah serapah lahir dari mulutnya. Tapi seorang yang sabar pasti mampu mengontrol ucapannya. Sebagaimana juga apakah seorang yang memberi makan itu pemurah? Belum tentu. Ya, jiran tetangga semua sudah memberi, tinggal dia yang belum memberi. Nah, karena gengsi, malu dan sebagainya, dia memberi. Padahal ketika sesudah memberi menyesal dia. Tapi seorang yang pemurah pasti memberi. Inilah Bapak dan Ibu keadaan keberagamaan kita. Maka ini dipertegas penjelasannya dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Nah, ini sebuah pernyataan yang menggembirakan kita, bahwa yang menerima Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah pilihan. Karena apa? Karena tidak semua manusia itu menerima Al-Quran, mengimani Al-Quran. Nah, summa aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan untuk menerima Al-Quran itu hamba-hamba allazina istafaina, yang sudah kami pilih. Bersyukurlah kita menjadi orang yang terpilih. Tapi jangan berhenti di situ. Allah lanjutkan, faminhum zalimun li nafsih. Di antara orang-orang yang terpilih menerima dan mengimani Al-Quran ini masih ada yang zalimun li nafsi. Dalam kehidupan kesehariannya dia melakukan perbuatan yang merugikan, bahkan menzalimi dirinya. Apa itu? Dalam tafsir dijelaskan, ahmala ba'dal wajibat wa zallatil qadam fi fi'lil muharramat.
Dalam perjalanan hidupnya masih ada hal-hal yang wajib yang diperintahkan Allah yang tidak dilakukannya, ditelantarkannya. Wazallatil qadam fi fi'lil muharramat, masih ada yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, tergelincir kakinya dalam melakukannya. Ya seperti tadi, dia sholat tapi yang mungkar dikerjakannya juga. Dia puasa, berbohong, berdusta masih dilakukannya juga. Dia sudah haji tapi pelanggaran hukum yang keji, berkonflik masih dilakukannya juga. Itu zalimul li nafsi. Nah, oleh karena itu berikut Allah mengatakan wa minhum muqtasidun. Dari yang sudah terpilih menerima Al-Qur'an ini ada kelompok yang lebih baik. Siapa itu? Muqtasidun. Dia sudah berpikir ekonomis, tidak mau merugi lagi. Jadi yang dilarang sudah dihentikannya, bahkan yang wajib sudah dikerjakannya. Tapi baru sampai pada tingkat yang wajib saja. Ibarat seorang pedagang masih rugi tidak mau, tapi cukup pulang modal. Salat 5 fardu sudah dilakukannya, puasa Ramadan sudah dilakukannya, ya orang tua sudah dihormatinya, berbuat baik kepadanya. Tapi baru hal-hal yang wajib. Tapi secara ekonomis, pedagang yang hanya pulang modal itu sebenarnya merugi. Ya, rugi waktu, rugi tenaga. Maka ada yang terbaik, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Zalika huwal fadlul kabir. Dari orang yang menerima Al-Qur'an tadi ada yang terbaik. Siapa itu? Sabiqum bil khairat biiznillah. Orang yang terdepan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi tidak hanya kewajiban saja yang dilakukannya, amal-amal sunat, amal-amal tambahan. Jadi ibarat pedagang, dia meraih keuntungan dari berbagai apa yang dilakukannya. Tidak hanya pulang modal. Jadi hubungan kepada sama manusia tidak hanya berhenti dengan orang tua, tapi juga dengan jiran tetangga, dengan teman sekerja. Tidak hanya zakat yang dikeluarkannya, tapi infak, sedekah dikeluarkannya. Tidak hanya amal salat fardu saja, tapi salat-salat sunat rawatib dikerjakannya. Tidak puasa Ramadan saja, puasa-puasa sunat dikerjakannya. Begitu juga dalam hubungan sesama manusia. Dia menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang penyabar, menjadi orang yang benar dan jujur, menjadi orang yang dipercaya, ya, menjadi orang yang sungguh-sungguh rajin dan tekun. Maka hijrah itu hendaknya kita pahami bagaimana kita bisa dalam setiap perjalanan hidup kita meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Tapi kalau masih kita melakukan perintah Allah dan yang haram kita kerjakan, ini oleh Imam Ibnu Taimiyah masih disebut sebagai al-mubtadi'un, the beginners, pemula di dalam beragama. Jangan kita di situ, tapi mari kita tingkatkan kepada yang lebih baik, dan kalau bisa kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Nah, satu hal yang juga perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, dalam perjalanan hidup kita ini kita tidak mulus begitu saja. Ada yang namanya rintangan, godaan, rayuan. Ada musuh nyata kita. Dalam Al-Quran disebutkan siapa itu? Syaitan. Syaitan itu dalam penjelasan lebih lanjut, syayatinul jins wal ins. Ada yang berbentuk jins yang tidak kelihatan, tapi juga ada yang berbentuk manusia. Jadi setiap orang yang mengajak kita menjauh dari kebenaran, menjauh dari kejujuran, menjauh dari keadilan, itu syaitan.
Karena arti setan itu dari kata syatana maknanya ba'uda, yaitu sesuatu yang menjauhkan kita dari kebenaran. Nah, ini yang kadang-kadang bisa mengganggu kita dalam kehidupan kita. Bisa datang dari keluarga kita, ya mungkin istri kita atau suami kita atau anak kita, bisa dari teman kita, jiran tetangga kita dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu ditingkatkan kualitas keberagaman kita dengan cara berhijrah, merubah keadaan kita dari pemuda menjadi yang lebih maju dan kalau bisa yang terdepan. Inilah barangkali kajian kita pada siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hijrah secara fisik tidak diperlukan. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi hijrah secara fisik itu. Tapi mari kita melakukan hijrah secara mental, secara spiritual, secara perilaku. Demikian Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kami bersyukur kepada Bapak Ibu jemaah bagi yang ingin bertanya seputar kajian kita pada hari ini kami persilakan dengan selamat. Tidak ada? Gimana? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari masalah hijrah saya nggak tahu apakah di bahasa modern ini sering dinyatakan dengan transformasi. Jadi artinya adanya sebuah perubahan yang ingin dilakukan, tentu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik. Artinya perubahan itu mungkin diperlukan, tapi caranya ini kadang-kadang kita tidak menemukannya. Nah, yang ingin saya tanya sebenarnya, apakah pengertian hijrah ini betul-betul bisa disamakan dengan transformasi? Karena kalau kita lihat dari sejarah, sebenarnya hijrah itu perubahan selalu ke arah yang lebih baik. Bisa hijrah itu ya bisa secara luas ya. Dilakukannya juga bisa dengan cara meninggalkan suatu tempat juga yang hijrah karena ada sesuatu yang lebih baik kita berada di tempat lain. Tapi ini kan kadang-kadang di dalam sebuah organisasi, perusahaan-perusahaan katakanlah seperti BUMN, PT Freeport salah satunya itu pengertian hijrah itu tidak pernah digaungkan dan mungkin ini bukan bahasa organisasi tapi lebih spesifik. Yang sering bahasa itu dengan transformasi. Tapi saya cuma melihat ini transformasi itu kadang-kadang dalam tanda petik ini sering pemikiran dari segelintir orang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentunya. Jadi apakah sama kalau dikatakan bahwa transformasi itu sendiri dengan hijrah atau sebaliknya? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam arti luas ya, perpindahan ya. Transformasi kan perpindahan juga ya. Dari keadaan A kepada keadaan B, mungkin dalam bentuk metode berpikir dan sebagainya ya, transfer, perpindahan, memindahkan ya. Jadi itu bisa dipahami ya, sebagai makna hijrah dalam arti yang luas tadi. Jadi perubahan
perubahan itu menjadi sebuah keniscayaan, ya, karena perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, ya. Kita tidak bisa lagi mempertahankan keadaan-keadaan yang lama dengan terjadinya perubahan-perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan budaya, peradaban. Nah, hanya saja jangan sampai perubahan atau transformasi itu kepada yang merugikan, yang merendahkan, yang menjelekkan. Jadi pada prinsipnya di dalam agama kita, masalah yang namanya ibadah dan akidah itu harus, ya, menjadi baku dia sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tapi dalam bidang muamalah duniawiyah, aktivitas keseharian kita, maka prinsip yang disepakati oleh para ulama adalah al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasar terhadap segala sesuatu yang sifatnya duniawi itu adalah boleh, illa ma dalla dalil ala tahrimiyah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, jadi silakan saja di dalam proses pendidikan, itu berbagai macam perkembangan metode, media, sarana dan sebagainya. Dalam bekerja juga begitu, ya. Jadi dalam hal ini, ya, bisa kepada yang lebih baik, kepada yang lebih efektif, kepada yang lebih efisien. Nah, itu kan menjadi sebuah perubahan, ya. Jadi perubahan dalam artian, ya, dalam Al-Quran kan ada disebutkan itu, bahwa perubahan itu dipersilahkan kita. Bahkan Allah akan membantu kita. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sehingga bangsa itu merubah nasibnya. Nah, jadi oleh karena itu, ya, perubahan itu sendiri hijrah. Cara berpikir kita, ya, yang dulu biar lambat asal selamat, itu tidak bisa lagi kita terapkan sekarang. Cepat, ya, sukses, selamat. Nah, itu dia. Jadi saya kira sama, ya. Transformasi tentu kepada keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih efisien, kepada lebih efektif, kepada yang lebih menguntungkan. Menguntungkan tidak hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Nah, ini perspektif kita, ya. Sebagai muslim, kita tidak hanya hidup di dunia tapi juga di akhirat. Janganlah kita berpikir kepentingan duniawi saja, ukhrawinya tidak. Kepentingan individu saja, kolektif, komunalnya tidak. Ini sebenarnya, ya, pada akhirnya kita akan mengalami juga kerugian kalau kita hanya berpikir individualis, ya, tidak berpikir kolektif, ya. Karena dalam Al-Quran diingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutilah olehmu bencana yang kalau itu diturunkan Allah tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja, ya. Jadi kita selamat sendiri, tapi lingkungan kita, kiri kanan kita, ya, perilakunya bejat, ya, tidak bermoral, itu akan mengganggu kita. Dia melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya, ada risiko konsekuensi, kita yang ada di dekat itu akan terkena. Jadi berpikir kita tidak hanya individual tapi juga berpikir komunal dalam kehidupan kita di muka bumi. Saya kira demikian. Cukup? Ya, kami persilakan kembali bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin cukup Ustaz, kami mohon doanya. Oke, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa taqna bi ata'ika. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajian pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kajian hari ini dapat kita ambil ilmu dan iktibar untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup doa. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.